96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Zona Islami spesial Ramadan, kajian kitab Maqasidus Shaum akan membahas sore hari ini seputar hal-hal yang harus dihindari pada saat berpuasa. Langsung saja, kawan Perkasa, Zona Islami spesial Ramadan, kajian kitab Maqasidus Shaum akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anang Muhsin. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada, dan juga para santri. Semoga kita semua senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini kita akan mengkaji kitab Maqasidus Shaum karya Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang gelar beliau adalah Sultanul Ulama. Kita akan mengkaji pada bab yang keempat, Al-Faslur Rabi' Fima Yujtanabu Fih. Jadi hal-hal yang hendaknya dihindari ketika puasa, hal-hal yang hendaknya kita hindari. Yang pertama, ahaduha al-wisol. Yang pertama yang harus kita hindari yang berhubungan dengan puasa itu adalah wisol. Wisol niku nopo? Wisol adalah menyambung 2 hari puasa, malamnya tidak melakukan perkara yang membatalkan. Jadi ittafaqo ashabuna alan nahyi anil wisol wa huwa shaumu yaumaini fasa'idan min ghairi aklin aw syurbin bainahuma. Jadi wisol itu menyambung puasa 2 hari atau lebih, malamnya tidak melakukan perkara yang membatalkan. Contoh begini, misal hari ini kita puasa, kemudian besok juga kita puasa, kemudian nanti malam kita tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi awane poso, kemudian malam paginya lagi puasa, itu sudah termasuk kategori wisol, menyambung puasa 2 hari atau lebih, malamnya tidak makan atau tidak minum, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan. Ini namanya wisol. Wisol ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk melakukan puasa wisol, maka ada satu dari para sahabat yang bertanya begini, istilahnya napa niku protes. Jadi ketika naha Rasulullah SAW anil wisol, ketika Nabi Muhammad melarang puasa wisol, menyambung puasa 2 hari atau lebih tadi, tidak melakukan perkara yang membatalkan pada malamnya, faqala rajulun minal muslimin, maka akhirnya ada seorang yang bertanya kepada Nabi, fa innaka ya Rasulullah tuwasilu, wahai Kanjeng Nabi, panjenengan lak nggih nglampahi poso wisol. Maksud kami ingin meniru panjenengan ngelakoni puasa wisol. Ketika ada satu sahabat yang bertanya begini, bagaimana jawaban Nabi? Qala Rasulullah SAW, wa ayyukum misli inni abitu yud'imuni rabbi wa yasqini. Jadi kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, wa ayyukum misli, siapa di antara kalian yang seperti aku, kata Nabi. Tidak ada.
Kalian tidak bisa seperti aku, kata Nabi. Kenapa? Kalau saya inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Kalau aku ya itu kalau malam diberi kalau malam itu saya diberi makanan oleh Allah Ta'ala, saya diberi oleh makanan oleh Allah Ta'ala, saya diberi minuman oleh Allah Ta'ala. Kalau kalian kan tidak. Makanya ini termasuk kalau di dalam fi'lunya Rasulullah itu ada istilah khususiyah. Jadi khususiyah itu apa yang boleh dilakukan oleh Nabi tapi tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Ini termasuk khususiyah. Maka ketika Kanjeng Nabi puasa wisol, nyambung puasa 2 hari atau lebih, maka para sahabat ada yang ingin mengikuti. Lalu dilarang oleh Nabi, kamu jangan wisol, jangan lakukan puasa wisol. Tapi akhirnya sahabat ini satu di antara mereka bertanya tadi, ya Rasulullah, panjenengan nggih nglampahi wisol. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, awakmu engkau tidak seperti aku. Kalau saya diberi makan Allah, diberi minum Allah Subhanahu wa taala. Jadi fiqhul hadis dalam masalah puasa wisol niku dos pundi. Akhirnya di dalam kesimpulan hukum fikihnya dari hadis ini, maka ulama dari mazhab Imam Syafi'i wa ashabuna itu jelas sepakat bahwa puasa wisol itu dilarang. Okay. Jadi ittafaqo wa nasso asy-Syafi'i wa ashabuna ala karohiyatihi. Jadi Imam Syafi'i dan para ashab, para santri-santri Imam Syafi'i itu menjelaskan bahwa puasa wisol ini hukumnya makruh. Makruh. Cuman makruh itu kan ada dua. Dalam masalah puasa wisol ini ada dua pendapat tentang makruhnya itu. As-sahuhuma annaha karohatu tahrim. Pendapat yang paling kuat, as-sah itu yang paling kuat, lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat, lebih benar mengatakan hukum dari puasa wisol itu makruh tapi tahrim. Makruh tahrim itu kalau dilalah hukumnya sama, yaitu kalau dilakukan berdosa. Cuman kenapa kok tidak disebut haram? Kalau haram itu kan mathabata bidalilin qat'iyyin, suatu hukum yang ditetapkan dengan dalil qat'i, tidak bisa ditakwil, itu namanya haram. Tapi kalau makruh tahrim itu mathabata bidalilin yahtamilu takwil, suatu hukum yang ditetapkan dengan dalil, yang dalil ini masih bisa ditakwil meskipun takwilannya tidak kuat. Ya, jadi akhirnya ulama dari madhab Syafi'i, Imam Syafi'i dan ashab sepakat bahwa hukum dari puasa wisol niki adalah makruh. Cuman makruh mana? Makruh itu ada dua, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kalau makruh tahrim dilakukan haram hukumnya. Kalau makruh tanzih tidak. Ya seperti makruh-makruh yang biasa kita ngerti itu makruh tanzih. Kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala, itu makruh tanzih. Tapi kalau makruh tahrim bila dilakukan berdosa. Dan puasa wisol ini pendapat yang paling sahih, paling qaul ashah, pendapat yang lebih benar, lebih kuat, annaha karohatu tahrim, bahwa hukum dari puasa wisol adalah makruh tahrim, sehingga kalau dilakukan ini hukumnya adalah berdosa, ya. Jadi berdosa. Berarti kalau begitu berpijak dari pendapat ashah yang mengatakan itu makruh tahrim, puasa wisol niku termasuk khususiyahipun Nabi Muhammad SAW, tidak boleh ditiru oleh yang lain. Ini bisa dibuktikan ketika Kanjeng Nabi Muhammad napa niku beliau berpuasa puasa wisol, tetapi ketika para sahabat ingin meniru, Kanjeng Nabi malah melarang. Ya, ini menunjukkan bahwa puasa wisol ini boleh bagi Nabi Muhammad tapi tidak boleh bagi yang lain. Ini istilahnya khususiyah.
Mula kalau orang ngengkel istilahnya ya, ngengkel niku napa? Ya jadi dilarang kok panggah poso wisol. Jadi puasa hari ini puasa, nanti malam puasa. Jadi tidak membatalkan sama sekali. Besok dilanjutkan puasa malih. Itu namanya puasa wisol. Maka menurut pendapat yang lebih benar, qaul ashah, maka hukumnya adalah haram. Jadi makruh tahrim. Kalau dilakukan itu berdosa. Tetapi qaul sani mengatakan wasani karohatu tanzih. Wasani karohatu tanzih. Wa bin nahyi anhu qala jumhurul ulama. Jadi yang melarang ini adalah jumhurul ulama. Jadi yang pertama hendaknya kita tinggalkan kaitannya dengan puasa adalah wisol, menyambung puasa 2 hari atau lebih, malamnya tidak melakukan perkara yang membatalkan. Itu jangan kita lakukan. Ya, karena apa? Itu khususiyah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak dianjurkan untuk melakukan, bahkan menurut qaul ashah kalau kita lakukan makruh tahrim. Jadi kalau kita melakukan wis kesel, ngelak, luwe, malah dosa ya. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Kanjeng Nabi melarang sahabat yang melakukan wisol, para sahabat memberikan alasannya karena melihat Nabi Muhammad puasa wisol. Maka akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, wa ayyukum misli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Kalian tidak sepertiku, kata Nabi. Kalau aku kan biasa diberi makan, diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maksud Kanjeng Nabi diberi makan oleh Allah, diberi minum Allah ini apa makna hakikatnya diberi makan, diberi minum atau majas? Ini disebutkan bisa bimakna hakikatan, memang Kanjeng Nabi diberi makan oleh Allah Ta'ala bi ayyut imahu min ta'amil jannah wa huwa la yuftiru. Jadi kalau bisa saja benar, memang kenyataannya Kanjeng Nabi diberi makan oleh Allah, diberi makan, diberi minum. Loh, pertanyaannya, kalau diberi makan, puasa kok diberi makan meskipun yang memberi Allah, apakah tidak batal puasanya? Oh enggak. Kalau Allah memberi makan dengan makanan surga, itu tidak batal nih. Jadi umpama ada orang yang puasa diberi makanan dari surga, diberi minuman dari surga, itu tidak batal. Ya, tidak batal. Dan ini kalau hadis itu dimaknai hakikatnya diberi makan, diberi minum, memang Kanjeng Nabi itu diberi makan, diberi minum oleh Allah dari makanan surga, min ta'amil jannah, diambilkan dari surga Allah Ta'ala. Nah, wahuwa ta'amul jannah itu la yuftiru, tidak membatalkan ya. Ini makna pengertian yang pertama. Atau diberi makan atau diberi minum oleh Allah Ta'ala itu bisa diartikan makna majas, bukan makna hakikat diberi makan, bukan begitu, akan tetapi bisa diartikan makna majas, yaitu amma ibaratun amma yughaddihillah bihi minal ma'arif wa yufidu ala qalbi min ladzati munajatihi wa qurrati ainihi bi qurbihi wa ghidaul qulub wa naimul arwah a'dham asyaron min ghida'il ajsad wal asyah. Jadi kalau umpama dalam hadis itu diartikan makna majas, berarti bukan diberi makan hakikatnya minum. Kalau begitu maksudnya apa? Kok Kanjeng Nabi dawuh aku diberi Allah makan dan minum, itu kalau diartikan majas bukan hakikat dari makanan atau minuman, tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diberikan Allah ma'rifat, pengetahuan ya, kemudian anugerah, ketenangan hati dalam bermunajat ya. Itu diberikan Allah Ta'ala di dalam hati Nabi Muhammad SAW, diberikan dalam hati Nabi Muhammad, sehingga akhirnya Nabi Muhammad karena diberikan Allah Ta'ala yaitu ladzati munajat,
kemudian penganteng-antenge ati ketika dekat dengan Allah, diberikan ma'arif, pengetahuan-pengetahuan oleh Allah Ta'ala, tidak dimasukkan itu semua dalam hati Nabi Muhammad, akhirnya hati Nabi Muhammad itu menjadi tenang, menjadi gembira, senang luar biasa. Dan harus kita ingat, naimul arwah a'zam asaron min ghida'il ajsad. Kita harus ingat bahwa kenikmatan yang dirasakan oleh roh itu lebih besar daripada kenikmatan yang dirasakan oleh anggota tubuh. Ya, jadi ini makna yang kedua. Jadi walhasil maksud di dalam hadis Nabi Muhammad itu diberi makan, diberi minum oleh Allah, bisa diartikan makna hakikatnya memang betul-betul diberi makan, ya, diambilkan dari makanan surga, diambilkan dari minuman surga, dan itu tidak membatalkan. Sing batal nih poso niku lek makanan minuman dunia batal. Tapi kalau makanan minuman diambilkan dari surga tidak batal, ya. Itu makna hakikat. Makna hakikat diberi makan, atau makna majas sebenarnya bukan makanan minuman, tetapi diberi Allah Ta'ala memberikan ma'arif, ma'rifat kepada Nabi, pengertian, kenikmatan dalam bermunajat, qurratu ainihi biqurbihi, dekat dengan Allah, diberikan ketenangan jiwa, wa ghida'il qulub, makanannya hati itu semuanya, ya, sehingga akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak merasakan lapar, haus sedikit pun, krana napa? Saking senengi mendapatkan itu. Ini makna majas. Itu bisa dua makna tersebut. Walhasil kesimpulannya bahwa kita semuanya dilarang oleh Nabi Muhammad puasa wisol, ya. Tidak boleh puasa wisol meskipun kuat, ya, meskipun umpama kita paksa kita kuat, jangan lakukan. Kenapa? Karena ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, dan larangan itu menurut Imam Syafi'i dan ashab itu pendapat yang kuat adalah makruh tahrim, artinya satu makruh masabata bidalilin yahtamilu ta'wil, yang konsekuensi hukumnya adalah kalau dilakukan hukumnya haram, maka harus tinggalkan. Kemudian yang kedua, hendaknya yang harus kita tinggalkan ketika puasa nopo? Al-qublah. Atsani al-qublah. Qublah niku mencium, ya, mencium. Siapa yang dicium? Kalau mencium orang, laki-laki mencium wanita lain jelas haram. Ini ada syahwat atau tidak. Tapi bagaimana kalau mencium wanita yang halal, misalnya istrinya? Laki-laki suami mencium istri, ini ketika puasa lebih baik ditinggalkan, lebih baik ditinggalkan, ya, kalau puasa. Nah, kemudian bagaimana kemudian keterangan atau hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad juga pernah mencium istrinya ketika Kanjeng Nabi dalam keadaan puasa. Dijelaskan qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaib wa yubashiru wa huwa shaib. Kanjeng walakinnahu amlakakum liirbi. Jadi memang benar Kanjeng Nabi itu ketika puasa beliau mencium istrinya, beliau merangkul istrinya. Tetapi yang harus kita ingat, walakinnahu, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amlakakum liirbi. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lebih bisa menjaga syahwatnya, menjaga hajatnya daripada kalian semua. Nah, dari hadis ini tidak bisa kita napa niku melakukan qublah atau mencium istri di siang hari Ramadan kemudian dengan dasar aku niru Nabi Muhammad, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak sama kita dengan Kanjeng Nabi. Kalau ini termasuk kalau Nabi sudah disebutkan oleh Sayyidah Aisyah walakinna amlakum liirbi. Kalau Kanjeng Nabi umpama mencium istrinya sama sekali tidak ada syahwat, bisa menjaga syahwat, bisa menjaga hajat beliau.
tidak seperti kita. Oleh karenanya dari sini bisa kita pahami dos pundi, kata Syekh Izzuddin, faman kana syaikhan ya'manu ala nafsih min takhriki syahwat wa ifsadi saum fala ba'sa wa in kana syaban la ya'manu min dalik kurihat labu lima fiha min ta'ribil ibadah li ta'ridil ibadah lil ifsad wal mukhatarah biha. Maka akhirnya yang bisa kita pahami bahwa kenapa di dalam mencium atau kublah ini kok sebaiknya ditinggalkan, karena itu ada kekhawatiran kalau dilakukan itu akan menimbulkan syahwat ya. Kalau menimbulkan syahwat atau sampai inzal nanti bisa membatalkan puasa. Maka akhirnya kalau memang alasan atau ilatnya seperti itu, lalu bagaimana kalau yang mencium itu orang tua? Jadi suami istri, kakek-kakek, nenek-nenek ya. Kalau yang mencium itu orang tua, orang sepuh mencium istrinya yang sepuh ya, yang tidak ada syahwat sama sekali, lek ngoten mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih. Tetapi apabila yang melakukan ini masih muda ya toh, masih muda, masih napa syahwatnya menggebu-gebu, lah ini kalau nanti bisa menimbulkan syahwat, diperkirakan menimbulkan syahwat, ini dilarang, dilarang. Bahkan disebutkan di dalam permasalahan mencium niki, dalam masalah kublah itu, kalau di dalam kitab Taqriratus Sadidah Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait beliau mengatakan begini, hukmul kublah, hukum dari mencium di siang hari Ramadan apa? Tahrumu idza kanat taharruku idza kanat tuharriku syahwatahu. Jadi hukum mencium istri ketika siang hari Ramadan itu bisa haram. Haram niki dengan syarat napa? Jika menggerakkan syahwat. Jika mencium ini disertai dengan syahwat, birahi, ini hukumnya haram. Haram. Tapi wa amma idza lam tuharrik syahwatahu, apabila mencium ini tidak disertai dengan syahwat, gambarane tadi seperti orang tua tadi. Enek wong tua mencium istrinya sing pun tuwek, ndak ada syahwat, lek ngono piye? Maka ndak sampai haram, tapi fa khilaful aula. Maka hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu hampir mirip dengan makruh. Cuma kalau makruh kan binahyin mahsus, dengan larangan yang tertentu. Tapi kalau makruh ini hukum yang ditetapkan diambil dari kebalikan dari anjuran itu nanti. Tapi hampir mirip itu makruh sama khilaful aula. Jadi kalau mencium istri ketika bulan suci Ramadan itu tidak disertai syahwat, aman dari syahwat, maka hukumnya adalah khilaful aula. Tetapi apabila disertai dengan syahwat, dengan gambaran yang melakukan itu masih muda, pemeneh manten anyar, ya, si enom, ya, maka bagaimana? Bisa menimbul, kalau jelas itu menimbulkan syahwat ketika mencium, maka tahrumu, maka hukumnya adalah haram. Ini adalah pendapat yang as-sahh nggih. Wa amma man taharrakat syahwatahu fahiya haramun fi haqqi alal as-sahh. Maka mencium ini relatif itu hukumnya. Kalau memang dilakukan oleh seorang yang masih muda, ya, masih muda, dan itu jelas kalau mencium timbul syahwat, maka mencium hukumnya haram meskipun dengan istrinya. Tapi kalau yang dicium itu orang tua, jadi yang mencium ini orang tua, orang tua syaikhon ya'manu ala nafsi min takhriki syahwat, kalau dia sudah ketika mencium jelas tidak syahwat, tidak birahi, maka mencium ini hukumnya khilaful aula. Maka ini ada dua hukum dalam mencium. Tapi baik yang haram ataupun khilaful aula, tetap yang lebih baik ditinggalkan. Ketika puasa, ya, lebih baik
kita jangan melakukan hal itu. Jadi meskipun toh ndak ada syahwat sama sekali, itu pun juga lebih baik ditinggalkan. Apa meneh lek enek syahwat, masih muda, maka hukumnya bisa haram. Nah, ini masalah hukum menciumnya. Lalu bagaimana tarotub dari mencium? Kalau memang ketika mencium ini kok tidak keluar mani, maka tidak batal. Sepakat ulama, tidak batal. Kalau tidak keluar mani tidak batal. Tetapi kalau sampai akibat mencium tersebut inzal, keluar mani, maka sepakat ulama bahwa puasanya batal. Jadi ada dua permasalahan dalam mencium, masalah hukum. Kalau hukumnya tadi khilafiyah tadi ya, tapi yang lebih baik ditinggalkan. Kalau tarotub, bagaimana dampak dengan puasanya? Kalau tidak keluar mani maka tidak batal, kalau sampai keluar mani maka batal. Wala khilafa anna la tubtilu as-saum illa ayyanzila al-mani bil qublah. Jadi mencium itu baik yang syahwat atau yang tidak. Kalau masalah napa batale itu hukumnya tidak batal kecuali jika keluar mani. Kalau keluar mani maka batal. Tetapi kalau sampai napa masalah hukum, kalau mencium itu disertai syahwat maka haram. Haram ini bisa menghapus pahala puasa atau bisa mengurangi, maka sebaiknya ditinggalkan. Kemudian yang ketiga ats-tsalis al-hijamah. Yang ketiga yang sebaiknya ditinggalkan bagi orang yang berpuasa nopo al-hijamah. Hijamah niku cantuk. Nggih. Hijamah niku cantuk. Cantuk niku nopo to? Mengeluarkan darah ya, mengeluarkan darah kotor dari kulit, dari tubuh, itu hijamah. Nah, hukum daripada hijamah ini bagaimana? Hukum daripada hijamah ini sebenarnya makruh ya. Jadi hukumnya adalah makruh. Hukum makruh, kenapa kok hijamah itu dimakruhkan? Jadi hijamah dimakruhkan itu karena orang ketika hijamah cantuk ini menyebabkan tubuhnya menjadi lemah. Li'annahu yurisud dha'fa. Karena cantuk niki akan menyebabkan tubuh niki menjadi lemes, padahal puasa itu dianjurkan untuk kuat, ngoten ya, termasuk ada kesunahan makan sahur itu ya, itu syariat puasa dianjurkan kita untuk makan sahur ben kuat. Lah kok malah cantuk itu melemahkan. Maka dari sudut ini maka hijamah itu napa makruh. Kalau madzhab Syafi'i makruh, kenapa? Karena bisa melemahkan tubuh. Tetapi dianjurkan kita untuk meninggalkan hijamah. Jangan lakukan cantuk di siang hari Ramadan. Kenapa? Di samping melemahkan, karena khurujan minal khilaf. Kita keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mengatakan batal. Sebab ada ulama ya lain selain madzhab Syafi'i yang mengatakan cantuk ini bisa membatalkan. Nah, dasar ulama yang mengatakan cantuk ini bisa membatalkan nopo? Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Kanjeng Nabi Muhammad dawuh aftara hajim wal mahjum. Kanjeng Nabi mengatakan aftara al hajim wal mahjum. Wong sing cantuk lan wong sing nyantuk, wong sing tukang cantuk, tukang nyantuk lan wong sing dicantuk padha-padha batale aftara. Ini satu hadis. Nah, ini hadis yang digunakan sebagian ulama dari selain madzhab Syafi'i yang mengatakan hijamah itu membatalkan puasa. Akan tetapi sebenarnya kalau masalah nopo niku hijamah niku membatalkan utawi mboten, malah yang kuat ndak batal nih. Sebab nopo? Meskipun ini Kanjeng Nabi dawuh aftara hajim wal mahjum, tetapi hadis ini telah dinusah
dengan hadis yang lain, yang hadis yang lebih akhir yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ikhtajama wa huwa shaim. Jadi Kanjeng Nabi justru melakukan cantuk pada waktu beliau puasa. Wasoha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtajama wa huwa shaim. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu melakukan cantuk, bekam, cantuk niku bekam, wa huwa shaim. Padahal di saat itu Kanjeng Nabi lagi puasa. Lah, di sini ada dua hadis yang tabrakan. Yang satu mengatakan Nabi Muhammad dawuh aftara al-hajim wal mahjum, wong sing cantuk lan wong sing nyantuk ya itu batal puasanya. Kemudian ada hadis sahih lain yang mengatakan ihtajama wa huwa shaim, Kanjeng Nabi Muhammad cantuk dalam keadaan beliau puasa. Akhirnya para ulama menyingkronkan dua hadis tersebut. Ternyata hadis yang pertama yang mengatakan orang cantuk itu batal itu lebih dulu, sehingga keberadaan hadis yang kedua yaitu Kanjeng Nabi cantuk dalam keadaan puasa ini lebih akhir, sehingga konsekuensi hukumnya hadis yang kedua ini menusah hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama, sehingga kesimpulan hukumnya bahwa cantuk itu tidak membatalkan puasa menurut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i dan mayoritas ulama. Akan tetapi meskipun tidak membatalkan puasa menurut mayoritas, tetapi sunnah untuk dihindari cantuk. Kenapa? Satu alasannya karena melemahkan, ndadekne awak niku lemes ngoten lho. Padahal puasa niku dituntut untuk kuat, kok malah cantuk akhirnya lemas. Yang kedua, alasan yang kedua, khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan ulama yang mengatakan batal. Sehingga Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Maqasidul Shaum, beliau mengatakan termasuk yang seharusnya kita hindari ketika puasa nopo al-hijamah, yaitu cantuk. Lek cantuk mengkowe bar buka itu ya, jangan ketika puasa. Kemudian yang keempat yang hendaknya kita tinggalkan nopo ar-rabi al-kuhlu, yaitu celaan, memakai celak ketika puasa Ramadan. Ini pun juga sebaiknya kita hindari. Karena Anas yaktahilu wa huwa shaim. Jadi napa niku celaan ketika puasa Ramadan niki mboten batali poso, akan tetapi sebaiknya kita hindari. Apa dasarnya kok ndak membatalkan puasa? Karena dipun riwayataken saking sahabat Anas annahu kana yaktahilu wa huwa shaim. Jadi karena sahabat Anas bin Malik itu beliau melakukan celaan, bercelak pada waktu beliau berpuasa. Ini menunjukkan berarti pada zaman sahabat dulu melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, hal itu biasa, tidak sampai membatalkan. Itu alasannya. Yang kedua, wali annal aina laisat bimanfadin, di samping niku mata itu tidak punya jalan yang nyambung sampai rongga dalam, tidak punya. Sehingga ketika kita siang hari Ramadan umpama kita kok mengobati mata kita dengan obat tetes sekalipun, itu tidak akan membatalkan, tidak batal. Di sampean umpamane di siang hari Ramadan peningali kok pedes atau rodok beleken nggih. Terus akhirnya kita pakai obat tetes mata. Apakah boleh kita lakukan ketika bulan suci Ramadan di siang hari? Boleh. Tidak batal itu. Kenapa? Karena memang ain mata itu laisa bimanfadin, bukan jalan yang tidak ada jalan yang sambung kepada
anggota dalam, tidak ada. Sehingga falam yabtul as-saum bima yasilu ilaiha, maka tidak batal kalau terkena apapun yang sampai kepada mata. Mula sampean itu ketika wudhu ya, ketika wudhu itu apakah kudu merem? Ora, nggih mboten. Lu nanti kalau ada air masuk ke dalam mata bagaimana? Tidak apa-apa. Karena apa? Mata itu tidak mempunyai, bukan jalan yang terbuka, bukan termasuk jalan yang terbuka yang sambung sampai kepada anggota dalam. Meskipun umpama dengan celaan, ya dengan celaan itu ada labete sampai di tenggorokan, tetap tidak batal. Ataupun kalau kita pakai obat mata, obat tetes itu, meskipun ada enten asare labete yang tenggorokan kan, itu pun juga tidak batal. Kenapa? Karena intinya mata itu bukan termasuk jalan yang terbuka yang menghubungkan sampai kepada anggota dalam. Akan tetapi meskipun demikian ya, kita dianjurkan ketika puasa tidak usahlah, kita tinggalkan celak ya, kita tinggalkan celak. Wal aula ijtinabu khurujan min khilafil ulama. Maka tetapi yang lebih utama kita tinggalkan ketika puasa, jangan bercelak, jangan memakai celak, karena keluar dari perbedaan ulama yang mengatakan hal itu bisa membatalkan. Tapi pendapat yang kuat mayoritas ulama tidak membatalkan, tapi sebaiknya kita tinggalkan ketika puasa. Terakhir yang kelima, bahwa yang harus kita hindari ketika puasa al istinsyak fil wudu. Jadi mubalaghah, jadi banget nih ya, banget nih menekan-nekankan ketika berkumur atau istinsyak, mengambil air, memasukkan air ke dalam hidung. Itu kan begini, kalau tidak puasa kesunahan di dalam istinsyak niku 3. Kalau tidak puasa loh nggih. Kalau tidak puasa, kesunahan di dalam istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung itu 3. Pertama, memasukkan air ke dalam hidung, satu pahala. Kemudian wajadzabau ila khaysyum, kemudian ditarik, disedot ya, ditarik sampai janur hidung. Itu kalau tidak puasa. Ini kesunahan kedua. Kesunahan yang ketiga, wanatharahu, kemudian dibuang. Jadi dalam istinsyak kalau tidak puasa ada 3 kesunahan. Memasukkan air ke dalam hidung, kemudian ditarik sampai janur irung ya. Wajadzabau binafasihi ila khaysum, sampai janur irung. Kemudian bar ngoten wanatharahu, disemprot nih, ada 3 kesunahan. Tetapi kalau kita dalam keadaan puasa, ini kesunahannya hanya 2 saja kesunahannya. Apa kesunahan 2 itu? Pertama, kita kalau wudhu meskipun puasa kita boleh istinsyak, tapi ojo banget nih, kita cukup memasukkan air ke dalam hidung neng ngarepe pucuke irung niki, kemudian disemprot, selesai. Ojo kok tarik neng janur irung. Kalau kamu tarik ke janur irung malah batal, puasanya nanti batal. Maka yang harus kamu hindari ketika puasa ini adalah menarik niki wau. Jadi wabalagha fil istinsyak itu jangan kamu lakukan. Jangan kamu lakukan. Jadi kalau kamu puasa, kita puasa, cukup air dimasukkan ke depan mulut kemudian dibuang itu. Demikian pula ketika madmadhah, berkumur. Ketika kita berkumur, kalau kita tidak puasa ada 3 kesunahan. Pertama, kita ambil air dimasukkan ke dalam mulut. Kemudian kesunahan yang kedua, ditekan-tekankan, diopiok-opiok ya dalam mulut. Kemudian yang ketiga, wanatharahu, dibuang. Ini kalau tidak puasa 3 kesunahan. Tapi kalau puasa kita hanya disunahkan 2. Apa itu? Ketika kita puasa, kita berkumur, kita ambil air dimasukkan ke dalam mulut. Setelah itu jangan ditekan-tekan, ojo diupiuk-upiuk, tapi langsung dibuang. Itu sunnahnya. Nah,
ketika kita melakukan sunnah, jadi misalkan kita mengambil air untuk berkumur ketika puasa loh ya, yang penting tidak kita mubalaghahkan, delalah kok air itu kok napa terlanjur melebu neng tertelan tanpa sengaja, puasa kita tidak batal. Kenapa? Dalile ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Karena syariat memerintahkan kita untuk berkumur, sing penting ora dimubalaghah nih, kok delalah enek banyu terlanjur masuk tanpa sengaja, ndak batal, ditanggung syariat. Tetapi apabila kita dalam berwudu niki wau mubalaghah, wis dilarang mubalaghah kok panggah di mubalaghah nih, terus akhirnya air masuk ke dalam, maka ridho bisyai' ridho bima yatawalladu, wudu kita menjadi puasa kita menjadi batal. Maka yang harus kita hindari ketika puasa adalah mubalaghah, nggih. Jadi baik dalam wudu maupun istinsak, kalau kita wudu jangan mubalaghah, itu makruh. Kalau nanti menyebabkan air masuk ke dalam rongga tertelan, maka itu bisa membatalkan puasa. Maka ini 5 hal ini yang disampaikan Sultanul Ulama Syekh Izzuddin yang hendaknya untuk kita tinggalkan. Baik, itu tadi kaum berkasa muslimin muslimat, materi yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anwar Muhsin, hal-hal yang harus dihindari pada saat kita berpuasa. Sebelum berpisah, kita tutup majelis yang mulia ini dengan lantunan doa. Semoga baik. Ya, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya, menerima puasa kita, menerima semua amal ibadah di bulan suci Ramadan, dan Allah ampuni semua dosa kita. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada hari Minggu besok. Kaum berkasa, santri putra, santri putri dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Minangkabau Boyolali Tulungagung masih dalam Zona Islami Spesial Ramadan. Akhirnya saya Amir Fatah pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.